Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya izin nggak pakai masker ya, karena kadang-kadang agak mengapa dia. Oke, pada awal COVID 2020, waktu itu kami masih retreat di Bandung. Kita waktu mendengar COVID waktu itu masih kayak main-main kan. Malah waktu itu saya ingat waktu kami selesai retreat, Din Timothy bilang, karena ada peserta yang sudah pulang dan mereka sudah naik pesawat, kirim fotonya ke grup kami gitu kan. Ini orang-orang yang nggak punya iman. Din Timothy bercanda gitu kan. Nah dulu memang kita masih bercanda, masa sih, nggak mungkin gitu kan. Dan akhirnya baru setelah beberapa lama mulai orang-orang yang terdekat kena, baru kita sadar, wah ini kami keluarga pertama itu kakak saya yang di Bandung, kakak saya yang di Bandung kena, dan mulai orang-orang yang kita kenal, mulai kita serius kan. Dulu setelah apa yang dikatakan Din, waktu itu kami juga ada retreat, setelah dari Bandung saya ada retreat persiapan ordinasi 2020 itu di Singapura. Gara-gara Din ngomong seperti itu di Bandung, saya juga pede-pedean nggak pakai masker di pesawat. Yang di sebelah saya nggak hanya pakai masker, semua badannya ditutupin. Dan saya pulang dalam hati ngeledek juga, ini nggak punya iman sebelah saya gitu kan. Untung saya nggak kena. Ternyata waktu itu sudah menyebar. Dan WHO waktu itu salah, nggak perlu pakai masker. Itu dulu awalnya WHO, baru diralat setelah itu ya kan. Nah, baru setelah kita sadar, baru kita mengerti bahwa penyakit ini mengerikan dan dulu belum ada vaksin, belum tahu bagaimana meresponnya. Benar ya? Baru akhirnya kita sadar. Dan setelah ada vaksin, kita pun dulu waktu vaksin dikatakan sudah ada, saya juga was-was kapan kami dapat, karena diperuntukkan untuk ini duluan gitu kan. Ini kapan kami? Karena udah tahu akibatnya. Nah, begitu juga kalau kita tidak tahu bagaimana situasi kita manusia, kita kan tidak pernah memahami Injil. Dan hari ini dari Efesus 2 pasal 2 kita belajar apa diagnosa dari Paulus, apa keadaan manusia. Dikatakan di ayat pertama, kamu dahulu sudah mati. Saudara pernah ke kuburan, sudah pernah kan? Nah, saya setiap kali ke kuburan orang tua, mertua juga, kalau kita bilang kan suka gitu kan, goroh kami gitu kan, nggak pernah dijawab. Ada yang pernah dijawab? Kalau sempat dijawab berbahaya. Iya kan? Kalau orang mati dibilang goroh, pernah nggak? Nggak pernah. Kalau kita injili hari ini orang yang sudah mati, kira-kira bisa direspon nggak? Nggak bisa, apapun kita bilang nggak bisa. Dan kemarin terakhir kami ke kuburan mertua itu kan di kuburan COVID kan, kayaknya seangkatan. Jadi ada satu baris itu rata-rata sudah turun ke bawah tanahnya. Artinya mungkin petinya sudah busuk, dan salah satu selain orang mati tidak bisa merespon, orang mati juga membusuk. Dan Rasul Paulus katakan kita ini mati, tidak bisa merespon. Ada yang perempuan pernah bilang, aku udah mati rasa sama dia. Pernah? Mati rasa itu dia papain pun nggak bisa lagi merespon rasa yang diberikan. Itu maksudnya ya kan? Mau dikasih bunga, mau dikasih ini, aku nggak tahu lah ya, aku udah mati rasa sama dia. Kira-kira begitu. Sama halnya kita juga sudah mati. Jadi Tuhan mau diinjili, mau dikhotbahi, kita nggak akan bisa merubah diri kita, nggak bisa merespon. Dan orang mati itu akan membusuk. Itu makanya waktu Yesus melihat Lazarus mati, Yesus menangis. Kenapa? Karena Yesus tahu untuk inilah Yesus datang. Saudara dan saya tidak bisa, jangan pikir mungkin ada yang setengah mati. Enggak ada setengah mati kan. Kalau mati ya mati. Jadi saudara dan saya mati. Ini diagnosa dari Paulus. Apa itu dosa? Dosa itu maunya hidup sendiri seperti yang kita mau. Kapan ini mulai terjadi? Di Taman Eden. Waktu itu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Mulai saat itu mereka mati, baik secara rohani berpisah dengan Tuhan, dan secara fisik mereka mulai tua.
dan secara fisik mereka perlahan mati. Dan setiap orang yang terlahir ke dunia, kita sudah keadaannya mati. Bahasa Inggrisnya dead on arrival. Jadi dulu saya pikir kan, ini apa sih dosanya anak kecil gitu kan. 2 tahun yang lalu, waktu mulai pandemi, kami nyuci mobil bersama kan, dan anak saya yang paling kecil Alia, dia nakal, dia semprotin kepala kakaknya, bukan nyuci mobil gitu. Dulu mungkin ini lucu mungkin ya gitu kan, tapi semakin besar dia makin parah sama kakaknya. Nah sebenarnya benih itu sudah ada. Jadi jangan pikir wah ini lahir, enggak, kita sudah lahir dalam keadaan dosa, tak terselamatkan. Nah kenapa? Next, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Di mana ada angkasa? Di mana-mana ya. Di mana-mana ada iblis. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, tahu saudara bahwa hari-hari ini juga melalui televisi dan lain sebagainya, kita dibombardir tentang apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, seks itu bagus enggak? Bagus bagi yang menikah ya. Tapi hari ini di film dan lain sebagainya, mungkin di drama Korea, dibuat bahwa seks itu bagus kalau kapan saja dan di mana saja. Dan ini mulai dibombardir kan, dan lama-lama kita juga percaya. Alkitab bilang bagus waktu di dalam pernikahan, tapi dunia bilang oh tidak. Kita sadar nggak sadar kita dibombardir. Just do it gitu kan, kalau sudah lakukan saja. Dan kita anggap itu suatu yang keren sekarang kan, budaya pop kan. Dulu kan baru dirazia, apa namanya, nama diskotik yang baru ganti nama itu Holy Wings. Wah, sayap-sayap suci. Ngapain mereka di situ? Sayap-sayap kudus ya kan. Kami pun sempat mau berencana kita ke sini, oh namanya Holy Wings, kita bilang aja nanti salah alamat gitu. Akhirnya ditutup. Mungkin karena kami berencana ke sana ya. Tuhan tidak izinkan gitu. Coba enggak, kita sekarang sudah nggak ada normanya lagi, Holy Wings, ya kan? Akhirnya diganti. Karena kita sedang dibombardir, percaya nggak percaya? Sebenarnya kami dahulu ayat 3, semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dari udara ada penguasa jahat, dari dalam diri kita juga bergumul dengan daging dan seringkali kita juga menurutinya. Itu makanya dikatakan bahwa kita sudah mati. Itulah keadaan kita. Hari ini dunia menempatkan kepuasan, kenikmatan, kesenangan adalah yang paling tinggi kan. Kita bisa lihat di sosial media ini yang diajarkan. Kira-kira apakah kita sudah terpengaruh di dalamnya? Sehingga kemarin sangat disayangkan ya, kita dapat berita Hakim Agung OTT. Luar biasa kan, Hakim Agung juga korupsi coba. Jadi di Indonesia yang korupsi itu yang berpendidikan, yang punya jabatan, yang mencuri itu. Kenapa? Ya karena kita dibombardir dengan budaya dunia ini kan, kenikmatan, beli ini, beli itu, branded, dan dia mungkin percaya itu, ya hidup harus happy, harus memiliki itu dan lain sebagainya. Kira-kira, iya kan? Kalau saya misalnya di Padang Bulan ini ada okub kan? Ya, saya mungkin kalau di Padang Bulan, mungkin suatu hari saya lewat ada yang ada wanita di sana dan main mata gitu. Tapi karena okub mungkin saya berpikir nanti Archer pulang sekolah dilihatnya mobil saya, janganlah gitu kan? Nah, gimana kalau kejadiannya di hotel berbintang 5, nggak ada yang tahu. Ya kan, saya parkir juga nggak ada yang peduli, dan dari sebelah ujung ada yang main mata kepada saya. Kira-kira daging saya bisa tergoda nggak? Apalagi CCTV di Indonesia bisa dimakan petir kan, bisa disesuaikan gitu. Kalau CCTV mah nggak masalah lah gitu ya kira-kira kan. Tergantung situasinya. Daging kita ini tetap daging, kita bisa terpengaruh di dalamnya. Katakanlah suatu hari saudara pesan makanan dan nonton film Korea atau film yang Anda sukai,
tanpa lihat langsung buka, ya kan, dan tanpa buka nggak lihat makanannya, ya kan, semuanya suka bakso kan, tiba-tiba waktu dimakan ada ulat keluar dari bakso itu, Anda lihat kan. Nah pertanyaannya, kalau dikasih kecap, kira-kira bakso itu makin cantik nggak? Makin cantik, tapi tetap busuk kan? Mau makan nggak? Nggak. Atau kita mungkin ambil mayones lah biar cantik, mayones putih dan saus merah, jadi merah putih kayak Indonesia Raya gitu kan. Sebagus itu, saudara masih mau makan nggak? Yang lain untuk dibuang kan? Pasti buang. Begitulah saudara dan saya, kita layaknya mati. Itu makanya waktu Yesus datang, dia buat hukum Taurat itu lebih pada ujungnya. Ya kan, sekalian berkata jangan berzina, saya berkata barang siapa melihat wanita dan menginginkannya, dia sudah berzina. Barang siapa marah, dia sudah membunuh. Barang siapa berkata kafir, dia harus dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Agar apa kita sadar betapa kita ini perlu kasih karunia Tuhan. Namun saudara, kok saya ini dibikin kayak nggak enak hari ini? Biar kita sadar, kenapa? Kalau kita nggak tahu seberapa parah COVID-19, nggak ada yang mau pakai masker. Benar kan? Nggak ada yang mau pakai vaksin itu kan? Kalau flu biasa, Panadol aja. Ngapain repot-repot gitu? Biar kita menghargai apa sebenarnya yang dilakukan oleh Tuhan. Seperti bakso tadi, apapun yang kita ubah di luar, pekerjaan kita, status sosial, dan lain sebagainya tidak bisa menolong kita. Kalau saya S3 dan lain sebagainya nggak bisa, kita tetap di mata Tuhan itu mati. Sama seperti bakso tadi, mau mayonesnya merek apapun itu ya kan, ini merek yang paling terkenal dan lain sebagainya, iya nggak bisa. Dan seringkali kan, waktu saya katakan, oh semua kasih karena karunia Tuhan gitu kan, tau nggak reaksi orang pertama apa? Kalau gitu suka-suka orang berbuat dosa. Kenapa? Karena kita memang nggak pengen Tuhan, kita pengen menjauh dari Tuhan. Reaksi orang yang pertama bukan dia. Bersyukur ya, kalau hari ini diumumkan pandemi berakhir, kita mengucap syukur kan? Kenapa? Karena kita tahu menderitanya pakai masker sampai telinga kita tuh mau maju kan, gitu kan? Menderita. Nah, tapi seringkali waktu saya katakan semua kasih karunia Tuhan, ia merdeka. Bukan kita bersyukur kepada Tuhan, tapi malahan sebaliknya, oh merdeka, bebas ini, bebas gitu. Kenapa? Karena kita selalu pengen menjauh dari Tuhan. Dan sama seperti anak yang hilang, dia bilang, tuh Bapak, berikan harta warisanku, aku mau pergi pesta. Diberikan bapaknya kan, sampai dia pergi dan akhirnya hanya menemukan dirinya terikat. Jadi apa dia? Ngasih makan babi. Dan bagi orang Yahudi gak makan babi, karena mereka mengikuti hukum Taurat kan. Ini sangat terhina. Baru dia akhirnya sadar kembali ke rumah bapaknya. Seringkali kita berpikir, aku pengen bebas, tidak mau taat sama Tuhan, hanya untuk menemukan diri kita terikat akan hal yang lain. Nonton film Korea bukan terikat ya, bukan ya. Selama masih bisa ngerjain skripsi dan lain sebagainya, itu tidak terikat. Nah, inilah keadaan kita. Makanya Rasul Paulus katakan kita ini mati. Kenapa dia katakan demikian? Rasul Paulus tahu nggak? Jangan membunuh. Rasul Paulus tahu dia ini orang yang terpelajar, tapi dia membunuh nggak? Dia membunuh. Dia menyetujui pembunuhan Stefanus dan dia minta izin agar apa? Membantai sebuah orang yang percaya. Memangnya ada? Jangan membunuh kecuali nggak ada kan? Perintah Tuhan ya jangan membunuh. Hormatilah orang tuamu, iya kan? Ini nggak di sini ya, tapi seringkali kan kejadian juga. Ada yang namanya Ayu di sini, nggak ada ya? Ayu, kata mama misalnya kan sekali. Iya ma, Ayu. Iya ma, Ayu. Iya mama ini, gitu kan? Akhirnya terbalik. Siapa mamanya siapa nanti juga bisa terbalik, ya kan? Udah gue bilang mama ini, mama pancing kemarin, dan lain sebagainya. Tahun 2001 mama begini, panjang sekali. Kita bingung siapa orang tuanya gitu. Itu makanya Paulus bilang kita ini sebuah mati. Kita ini layak untuk dihukum. Kenapa? Karena standar Tuhan itu tinggi. Tahu kan, Musa hanya sekali melanggar Allah. Tuhan bilang sama Musa apa? Musa bilang sama batu itu keluar air. Musa marah kan, selalu dikomplain kan 2 juta orang kan. Asal sedikit masalah
ajar Musa kan, di balbalnya air itu kan, batu itu, putar. Akhirnya Tuhan bilang, Musa kau stop sampai di sini. Yang akan masuk meneruskanmu adalah Joshua. Joshua itu melambangkan Yesus, ya, itu melambangkan Yesus. Jadi hukum Taurat melambangkan Musa, tidak bisa menyelamatkan kita. Joshua melambangkan Yesus. Inilah yang menyelamatkan kita karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi agar kita mengerti Injil, dari mana kita diselamatkan. Next. Nah, jadi keadaan manusia mati mengikuti jalan dunia, menaati penguasa kerajaan angkasa, hidup dalam hawa nafsu, menuruti kehendak daging dan pikiran jahat. Menuruti. Kenapa dikatakan Paulus menuruti? Karena semua kita juga akan terkena ini oleh iblis. Pertanyaannya, kita turuti atau enggak gitu ya. Oke. Next. Nah, ini yang saya suka kata ini. Tetapi Allah. Wah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Ya, bayangkan bakso tadi kan. Ini kata tetapi yang paling terlepas dari semuanya itu. Sejelek apapun itu, dalam keadaan mati, membusuk oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Next. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, di pasal 1 kita dikasih panjar down payment, yaitu Roh Kudus. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita dimasukkan di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah Bapa melihat kita ini, dilihatnya siapa? Kristus Yesus. Tidak lagi perbuatan kita tadi. Next. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi hari ini kalau kita bermegahlah karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang terakhir dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemarin waktu saya ulang tahun ya teman-teman, terima kasih. Saya dikasih baju Manchester United, klub bola terbaik di dunia. Katakanlah ya, karena ada Natal dan lain sebagainya, tahun depan saya sudah semakin gemuk gitu kan, dan saya nggak bisa pakai baju itu. Ya udah nggak bisa pakai, bikin aja lah kenlap gitu ya. Nah ini tahun depan kan mereka datang yang kemarin itu, dilihat dia, ini kok jadi begini, kira-kira begitu kan? Kok bajunya jadi begini gitu. Nah pertanyaannya adalah, Tuhan Yesus telah memberikan kita baju yang baru, hidup yang baru. Mari kita pergunakan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan begitu baik kepada kita, mari kita melihat satu dengan yang lain. Dalam keluarga, melayani satu dengan yang lain. Nah hari ini nggak ada aplikasinya apa. Hari ini saya hanya ingin mendorong kita bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa. Terkadang kita nggak menyadari betapa dosa itu begitu merusak kita. Dan itulah Injil. Dan jika kita mengerti Injil Tuhan, Injil Kristus, hidup kita pasti akan diubahkan. Kita sadar, oh ini yang Tuhan selamatkan aku. Dan dengan kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan menyediakan bukan hukuman, tetapi keselamatan dan surga bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Kok bisa? Pertanyaannya, kenapa Yesus dihukum di kayu salib? Walaupun tidak ada dosa yang dilakukan, terjadi pertukaran di kayu salib.
Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.